Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 8, subtema 2. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke pembelajaran kita di pembelajaran yang keempat sampai ke-6. Nah, anak ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita di pagi hari ini, ada baiknya kita awali kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah. Agar apa? Agar pembelajaran kita diberikan keberkahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak ibu, masih ingatkah anak ibu pembelajaran kita di subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3? Alhamdulillah. Nah, pada subtema kali ini kita kan memang membahas tentang aku anak mandiri. Karena pramuka itu sendiri mengajarkan bagaimana cara hidup mandiri. Nah, anak ibu masih ingatkah apa sih itu mandiri? Iya, betul sekali. Nah, mandiri itu artinya berusaha sekuat mungkin melakukan pekerjaan secara sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Nah, perilaku mandiri itu sangat diperlukan bagi anak ibu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak ibu terbentuk pribadi yang disiplin dan mandiri. Nah, anak ibu silahkan buka buku temanya di pembelajaran yang keempat halaman 83. Kita akan masuk ke mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah secara sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila yang pertama dari Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Dan lambang dari sila pertama Pancasila itu adalah bintang. Nah, anak ibu, berikut ini ada beberapa contoh dan sikap dari pengamalan sila Pancasila. Yang pertama, Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda syukur. Nah, berdoa juga merupakan ucapan terima kasih kita kepada Allah. Siti mengamalkan sila pertama dari Pancasila. Nah, Dayu juga sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman dan juga mencintai makhluk ciptaan Allah. Nah, Dayu mengamalkan sila pertama dari Pancasila. Nah, kalau begitu, bisakah anak ibu mengetahui apa saja perilaku yang termasuk dari pengamalan sila yang pertama Pancasila? Iya, betul sekali ya nak. Yang pertama, taat beribadah. Nah, taat beribadah itu merupakan bentuk dari pengamalan sila Pancasila. Jadi nak, ketika anak ibu melaksanakan sholat, puasa, dan aturan-aturan yang ada di dalam agama kita, berarti anak ibu telah melaksanakan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Kemudian apa lagi? Kemudian ketika anak ibu mencintai dan menjaga makhluk dari ciptaan Allah, itu juga merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Wah, ternyata apabila kita melaksanakan segala kegiatan di kehidupan kita sehari-hari dengan niat yang baik, ternyata mendapatkan pahala dan juga bentuk dari pengamalan sila-sila Pancasila. Kemudian apa lagi? Kemudian anak ibu juga bisa memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik. Nah, itu juga termasuk bentuk dari pengamalan sila Pancasila. Kemudian anak ibu rajin bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Itu juga termasuk pengamalan dari sila Pancasila. Masih banyak lagi
Masih banyak lagi. Silakan anak ibu berdiskusi bersama orang tua untuk mengetahui apa saja sih bentuk dari pengamalan sila Pancasila yang lainnya yang berkaitan dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, kemudian anak ibu, anggota pramuka juga adalah anggota yang sering beribadah. Dan anak ibu, kita sering mengerjakan pekerjaan kelompok. Ketika temanmu sedang melakukan ibadah, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus menghargai ibadah yang sedang dia lakukan, walaupun dia berbeda agama dengan kita. Lalu kita harus memberikan waktu kepadanya untuk dapat melaksanakan ibadah yang dia yakini. Lalu anak ibu juga tidak membuat keributan ketika teman sedang melakukan ibadah. Nah, ini sering terjadi jika anak ibu ada temannya yang sedang sholat, kadang di sekolah. Kalau ada temannya yang sholat sunnah sebelum zuhur atau setelah zuhur, nah anak ibu tidak boleh ribut. Harus berikan waktu kepada dia, kepada teman kita untuk melaksanakan ibadah. Nah, anggota pramuka juga harus menjadi orang yang taat kepada Allah. Nah, taat beribadah itu merupakan pengamalan sila yang pertama dari Pancasila. Nah, kemudian anak ibu memanfaatkan pohon kelapa dengan sebaik mungkin itu juga bisa merupakan bentuk pengamalan sila Pancasila. Apa saja sih manfaat dari pohon kelapa yang anak ibu ketahui? Iya, batangnya itu bisa dijadikan bahan bangunan untuk membangun rumah. Kemudian daunnya juga biasa digunakan untuk membuat ketupat. Dan sapu lidi juga berasal dari pohon kelapa. Kalau anak ibu ketahui juga, tempurungnya juga bermanfaat. Bisa dijadikan sebagai bahan bakar untuk membakar, kemudian bisa dijadikan sebagai hiasan, kemudian bisa banyak lagi manfaatnya. Daging buahnya biasa dimakan sama anak ibu. Air kelapanya bisa diminum. Santannya bisa digunakan untuk memasak. Begitu banyak manfaat dari pohon kelapa itu. Makanya simbol dari pramuka atau gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Nah, pohon kelapa itu banyak dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Karena apa? Karena batang pohon kelapa itu tinggi dan daunnya lebar-lebar. Daunnya pun bisa melambai-lambai ditiup angin. Nah, ada beberapa gerakan dari pohon kelapa yang dituliskan di dalam kegiatan pembelajaran 4, itu tidak usah ditirukan ya nak ya. Cukup mengetahui saja. Nah, buah kelapa itu dapat bertahan lama. Buah kelapa itu selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat kepada Tuhan. Anggota pramuka juga merupakan seorang yang memiliki kekuatan dan kesehatan. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Nah, pohon kelapa juga merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan anggota pramuka memiliki pendirian yang teguh. Pohon kelapa juga tumbuh kuat dan erat di dalam tanah, yang artinya anggota pramuka memiliki tekad yang kuat dan berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daunnya sampai akar pohonnya sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka itu adalah manusia yang berguna, dan anggota pramuka juga berguna untuk tanah air, serta berguna untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Nah, anak ibu, berdasarkan bacaan tadi kita bisa ketahui arti tunas kelapa sebagai lambang dari gerakan pramuka. Buah kelapa dapat bertahan lama, artinya pramuka selalu taat terhadap
tantangan yang diberikan. Kemudian yang di sini ini kita bisa isi buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Maksudnya dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Itulah sifat dari anggota pramuka. Lalu untuk yang di sini, pohon kelapa itu menjulang lurus ke atas. Artinya anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan pendiriannya sangat teguh. Lalu yang di sini, pohon kelapa itu tumbuh kuat dan erat. Maksudnya tekad dari anggota pramuka itu sangat kuat dan berlandaskan pada landasan yang baik. Lalu yang di sini, kelapa itu merupakan pohon serbaguna, yang artinya pramuka itu berguna untuk bangsa, negara, dan umat manusia. Wah, ternyata itu makna dari lambang tunas kelapa dari gerakan pramuka. Ternyata tidak sembarang orang memilih tunas kelapa sebagai lambang dari gerakan pramuka, karena tunas kelapa itu sendiri memiliki manfaat yang sangat banyak. Nah, anak ibu, sekarang kita bisa lihat di pembelajaran yang kelima. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti juga berlatih menjahit. Dan Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti untuk menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Lani berlatih agar dapat memasak sendiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Udin pun berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung. Semua anak berlatih mandiri, dan semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri. Nah, sekarang coba kita lihat, ayo berlatih. Siti dan Lani rajin berlatih. Siti dan Lani harus berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan khusus ini sudah kita pelajari pada pembelajaran kita yang sebelumnya. Tanda kecakapan khusus itu dapat terlihat pada pakaian pramuka yang dipakai Siti dan Lani. Siti dan Lani juga memiliki banyak tanda kecakapan khusus. Siti dan Lani merupakan anggota pramuka yang mandiri. Nah, kita perhatikan apa saja sih tanda pengenal yang dimiliki oleh Siti dan Lani berdasarkan gambar ini. Ya, yang pertama, Siti dan Lani itu memiliki tanda kecakapan khusus ya, Nak ya. Nah, tanda kecakapan khusus itu yang di sini ya. Lalu juga memiliki tanda jabatan. Nih. Lalu ada tanda tutup kepala, tanda pandu dunia yang ada di leher sebelah kanan. Lalu ada tanda pelantikan. Nih, ada tanda nama dan wilayah. Ini namanya, kemudian ada wilayahnya di sini ya, Nak. Lalu juga ada barung, setangan leher. Nah, itu merupakan kecakapan khusus ya, dari tanda pengenal yang dimiliki oleh Siti dan Lani. Nah, sekarang dari tanda yang tadi, apa saja yang dimiliki persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh Siti dan Lani? Ya, betul. Siti dan Lani sama-sama memiliki tanda tutup kepala. Nih dia, sama-sama punya tutup kepala ya. Kemudian sama-sama punya tanda pandu dunia. Lalu juga sama-sama memiliki nama kota dan wilayah. Lalu juga sama-sama memiliki tanda kecakapan khusus yang segitiga di bawah ini ya, Nak, yang di sebelah kanan. Lalu sama-sama memiliki tanda barung di lengan kiri. Kemudian sama-sama memiliki tanda setangan leher.
lalu memiliki tanda pelantikan dan logo wilayah. Lalu apa perbedaannya? Nah, Siti itu memiliki tanda jabatan dan bed nama. Nih, perbedaannya. Siti memiliki tanda nama dan jabatan, sementara Lani itu tidak memiliki. Biasanya yang tidak memiliki ini merupakan anggota pramuka yang biasa, yang belum memiliki kecakapan khusus ataupun belum memiliki tes khusus untuk mendapatkan badge-nya, jabatannya. Nah, kemudian kita perhatikan ternyata tanda jabatan yang dimiliki oleh Siti ini berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang itu memiliki 4 buah sisi ya nak. Nih, ada 1, 2, dan 3. Sekarang coba kita cek. Kalau kita ukur menggunakan tali, ternyata panjang AB ini kita letakkan di sini, panjang BC kita letakkan di sini, CD kita letakkan di sini, DA kita letakkan di sini. Nah, jika anak ibu praktekkan apa yang ibu bilang tadi, nanti anak ibu temukan panjang sisi AB, panjang sisi ini AB itu sama dengan panjang di sisinya CD. Berarti kita bisa tulis begini. Lalu panjang sisi BC juga akan sama dengan panjang sisi AD. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengukur sudut-sudut yang ada pada bangun persegi panjang. Jika digunakan sudut untuk alat ukur sudut, busur, anak ibu bisa temukan sudut A itu akan sama dengan sudut B, akan sama juga dengan sudut C, dan akan sama juga dengan sudut D. Nah, artinya sudut yang ada pada bangun persegi panjang semuanya sama besar dan sama-sama berbentuk siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, kalau begitu anak ibu bisa simpulkan apa tidak? Iya, kesimpulannya persegi panjang adalah, ini anak ibu bisa catat ya. Kesimpulannya, sifat dari persegi panjang itu adalah persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki 4 buah sisi yang saling berhadapan sama besar. Kemudian sudut-sudut yang ada pada bangun persegi panjang semuanya sama besar, yaitu 90 derajat. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan yang menentukan sifat persegi panjang. Nah, anak ibu, anggota pramuka itu dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh keterampilan secara berkelompok itu kita bisa mendirikan tenda. Nah, untuk mendirikan tenda itu diperlukan kerjasama. Maka anggota pramuka itu pasti dilatih untuk bekerja sama dan saling menghargai. Bekerja sama dan saling menolong itu termasuk dalam pengamalan sila dari sila yang ketiga Pancasila, yang simbolnya pohon beringin dengan bunyi sila Persatuan Indonesia. Anak ibu sudah terapkankah bagaimana bentuk kerjasama dan saling menghargai serta tolong menolong sesama teman? Dan itu semua merupakan bentuk dari pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, anak ibu bisa baca teks yang berkaitan dengan Persatuan Indonesia ini secara mandiri di rumah ya. Kemudian anak ibu juga bisa cek di sini apa saja simbol sila-sila yang ada pada logo ini. Ini adalah lambang perisai yang ada di leher burung Garuda yang menyerupai jantung, yang di dalamnya terdapat sila-sila ya nak ya. Nah, sekarang coba kita bahas perilaku yang berkaitan dengan pengamalan dari sila Pancasila. Beribadah itu termasuk pengamalan dari sila yang memiliki lambang bintang.
dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, memberi bantuan kepada orang yang kesulitan merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila yang lambangnya rantai dan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian memberi kesempatan semua anggota terampil itu merupakan pengamalan dari sila yang kelima yang simbolnya padi dan kapas ya, dan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian mendamaikan teman yang sedang berselisih merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu membersihkan kelas bersama-sama juga termasuk pengamalan dari sila yang ketiga Pancasila yang simbolnya pohon beringin dengan bunyi Persatuan Indonesia. Lalu selain dari sikap yang di sini tentu masih banyak contoh-contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan dari sila Pancasila. Silakan diskusikan kembali bersama orang tua untuk mendapatkan apa saja perilaku yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila itu. Nah anak ibu, untuk pembelajaran yang ke-6 silakan anak ibu baca saja karena ini adalah bentuk pengulangan dari apa yang sudah kita bahas ya. Nah anak ibu, alhamdulillah pembelajaran kita ibu bisa ambil kesimpulan ternyata berdasarkan sifat-sifat dari bangun datar yang sudah kita pelajari dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran ke-6, bisa kita simpulkan segitiga sama sisi itu memiliki banyak sisi yang 3. Kalau persegi itu memiliki banyak sisi 4 dan persegi panjang juga memiliki banyak sisi 4. Kemudian banyak titik sudut itu 3, 4 dan 4. Kalau ukuran sisi itu semuanya sama besar. Nih ya. Dan pada persegi juga semuanya sama panjang. Pada persegi panjang, sisi yang saling berhadapan sama besar. Nah, anak ibu, alhamdulillah pembelajaran kita selesai untuk pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Mudah-mudahan apa yang ibu berikan hari ini dapat bermanfaat bagi anak ibu semua. Lebih dan kurang ibu minta maaf. Ibu cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.